Baik, halo semuanya. Saya Nur Aziza, NPM 2406352241. Jadi saya di sini akan menjelaskan case study Outlook 9, mulai dari kode server. Jadi di sini di kode server kan ada header file dulu sampai io.h. Terus itu ada kegunaannya sendiri kayak iStream buat input output standar kayak call untuk menampilkan output konsol, terus fstream buat operasi baca dan menulis file kayak ifstream, offstream, terus string itu buat manipulasi string menggunakan std string, terus winsock 2.h header file buat API winsock. Nah, selanjutnya ini sebenarnya kayak di template, definisi port, terus cache file, public, string name. Nah, ini buat yang publicnya ini itu constructor file, itu buat menerima file lengkap sebagai parameter. Nah, terus masuk ke class directory reader, itu pakai string directory system. Jadi ini mendefinisikan nama directory tempat file-file akan disimpan. Terus lanjut ke fungsi create file. Jadi ini fungsi untuk membuat file kosong dengan nama file underscore name. Terus lanjut ke fungsi create underscore directory. Jadi ini buat membuat directory system kalau belum ada. Terus lanjut ke fungsi get data. Get data mana, sorry. Jadi ini lanjut ke fungsi get data ini. Jadi fungsi ini buat digunakan untuk baca file dari directory. Terus lanjut ke socket programming. Nah, ini socket programmingnya dari WS data. Nah, ini struktur yang digunakan buat nyimpen informasi terkait winsock sampai return 1. Terus lanjut create socket. Jadi ini buat fungsi ini membuat socket untuk server menggunakan protokol. Nah, terus lanjut ke bin and listen. Jadi ini bin itu menghubungkan soket dengan alamat IP, terus listen itu mengatur soket untuk mendengarkan koneksi yang masuk. Terus jadi kita bakal mengakses koneksi dari klien. Aksesnya itu tuh buat menunggu dan menerima koneksi dari klien yang terhubung. Terus abis itu lanjut, abis menerima dan memproses permintaan, pakai fungsi receive client socket ini buat menerima data dari klien dan nyimpen dalam buffer. Terus lanjut memproses permintaan. Kalau misalnya dari sini if request, terus lanjut mengirim respon ke klien. Habis itu penjelasan buat, nah itu ditutup close socket. Terus itu penjelasan buat server. Lanjut penjelasan buat kode kliennya. Jadi tetap pakai header file ini. Terus definisi konstantanya itu ini kayak di template. Terus lanjut ke inisialisasi winsock-nya. WS data WSI itu struktur buat nyimpan informasi terkait winsock. Terus buat socket buat menghubungin ke server itu pakai
fungsi S sama dengan socket ini. Terus init ini itu buat mengonversi alamat IP server. Terus transport ini buat mengonversi port dan dari format host. Terus lanjut ke baca input dari pengguna dan ngirimin request ke server pakai string input ini buat nampilin enter request list x shutdown. Terus abis itu kan nerima respon dari server pakai fungsi memset ini. Terus memproses respon berdasarkan input pengguna pakai fungsi if input ini. Terus input rfind itu buat ngecek apa input diawali dengan katalis. Terus kalau stream itu buat ngecek input berdasarkan spasi untuk mendapatkan perintah. Terus ngecek kondisi, jika txt kosong dia bakal menampilkan pesan kesalahan jika format list tidak benar. Contohnya kita bakal ngerun sebentar, kita bakal ngerun server nya dulu. Oke, udah. Terus lanjut kita ngerun client-nya ini. Terus coba kita masukin list x dan invite request. Terus kalau kita masukin shutdown aja, nah server shutdown itu. Jadi itu penjelasan kode ini. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.